Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, bedulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat dulur-dulur dimanapun berada, di sini saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengalaman. Jadi pengalaman ini sangat unik sekali, yang mana seorang siswa itu kesurupan. Yang masuk ke dalam siswa itu adalah warga persaudaraan setia hati terhati. Nah, jadi ini sambil santai, tidak terlalu, jangan panik. Nah, kalau bagi yang penasaran, monggo tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Jadi pengalaman ini, kisah ini terjadi sudah lama ya, sudah lama sekali. Waktu itu, awal mula ceritanya itu, siswa itu naik ke Sabuk Jambon. Malamnya itu pengambilan sabuk, hari Minggu, itu malam Minggu pengambilan sabuk. Kemudian pas hari Minggu paginya, itu lari, maraton. Nah, mulai dari pengambilan sabuk itu berjalan seperti biasa. Tidak ada masalah, intinya tidak ada masalah. Nah, setelah pagi mau maraton, nah ini siswa ini perempuan. Jadi pingsan itu pertama kali itu di jalan, pingsan, semaput ya kan. Ketika pas pingsan itu, saya mencoba untuk mengatasi, karena waktu itu yang ikut lari, saya termasuk ikut lari. Akhirnya saya mengatasi di situ. Saya coba dengan istilahnya pernapasan dengan segala macam. Itu sadar. Terus kemudian lari lagi. Kemudian pingsan lagi. Nah, setelah pingsan lagi, saya mencoba lagi untuk mengatasi. Itu sadar lagi, cuman saya tanya, karena mereka itu lemas, saya kasih keringanan, jadi tidak usah ikut lari. Jadi saya suruh kembali ke tempat start awal, itu di tempat warga ya. Kita di situ saya suruh untuk mengantar warganya yang pakai motor, jadi biar sampai di sana. Nah, kemudian saya melanjutkan lari, karena lari itu jauh sekali. Setelah mungkin ada sekitar setengah jam, saya dijemput lagi. Dibilang kalau bahwasanya siswa yang tadi pingsan 2 kali itu di sana pingsan lagi. Nah, saya bilang kan di sana banyak warga gitu kan. Ternyata pingsan itu tidak sadar, setelah terakhir yang ketiga itu tidak sadar sama sekali. Nah, saya sampai dijemput sama warga-warga yang lain ya, Mas tolong itu pingsan lagi sampai nggak sadar malahan gitu. Nah, jadi dalam hati saya di sana kan banyak warga gitu kan. Ya sudah, karena saya dijemput ya saya naik motor, siswa itu saya tinggal, saya pasarin sama warga yang lain. Saya kembali ke start awal, karena dimana siswa itu ditaruh di situ. Nah, di situ banyak sekali warga-warga yang sudah bisa dikatakan itu mencoba untuk menyadarkan diri, namun belum berhasil. Akhirnya saya penasaran dengan kejadian itu, karena pingsannya berbeda. Jadi pingsan itu mereka bernapas, tapi tidak gerak sama sekali. Matanya itu awalnya terpejam. Nah, setelah saya mencoba untuk menyadarkan, saya banyak bertanya di situ. Mulai dari pengambilan
di makam, sampai semuanya saya ceritakan. Nah, jadi saya di situ agak ada keanehan. Dalam keanehan itu, warga ini yang masuk di dalam raga itu bukan orang lagi. Karena di situ saya merasakan sebuah energi yang memang luar biasa. Yang kedua itu memang berbeda ya. Orang yang pingsan biasa sama pingsan yang ada yang masuk itu berbeda. Cuman bedanya, ini tidak ngamuk. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak. Cuman diam. Nah, pas diam itu matanya itu melihat kiri kanan kayak gitu. Cuman dia diam. Itu artinya di situ sudah ada orang lain yang masuk ke dalam situ. Nah, akhirnya karena waktu itu saya tidak membawa sapu asli, saya minjam sapu asli ke warga yang di situ, di rumah itu. Nah, ternyata di situ sama pelatih saya sendiri, saya minjam ke pelatih saya. Mas, minta maaf saya mau minjam mori asli. Akhirnya dibolehin. Mori itu belum sempat dibuka. Ya udah saya buka tapi belum sempat saya gunakan. Karena apa? Ketika saya membuka mori dalam tas itu, kemudian saya pakai. Nah, siswa ini yang pingsan di depan saya itu langsung bergeser gitu. Nah, jadi saya tutup lagi karena saya sudah tahu itu bukan itu lagi. Saya kasihkan ke pelatih saya, ini mas udah gitu. Nah, disitulah saya tanya, kamu siapa? Tak bilang seperti itu. Dari mana segala macam saya tanyakan. Apakah dalam pengambilan sapu tadi malam itu ada yang salah? Dia geleng-geleng. Terus kalau memang tidak ada yang salah saya di mana? Berarti kamu tahu mana warga yang memahami, yang tidak? Iya, mereka angguk-angguk. Berarti kamu paham warga yang sering ngolah pernapasan atau tidak? Iya paham, karena mengangguk-angguk. Nah, setelah kejadian itu, saya bertanya lebih detail waktu itu ya. Banyak sekali yang saya tanyakan. Nah, ujung-ujungnya yang siswa itu bertanya, tolong dirubah warga-warga itu. Seperti itu kepada saya, ngomongnya itu menghadap ke saya karena yang mengatasi saya. Saya bilang, saya bisa merubah warga itu, tapi warga itu apa percaya dengan saya? Tak bilang seperti itu. Nah, sekarang gini aja. Apakah lebih baiknya warga itu saya kumpulkan di sini, nanti kamu yang ngomong? Tak bilang seperti itu. Nah, siswa itu ngomong, terserah, seperti itu. Nah, jadi karena memang itu sudah kesepakatan, akhirnya saya ngundang lah semua warga-warga itu, saya suruh masuk. Cuman waktu itu warga itu sempat nggak masuk semua, hanya separuh yang masuk. Masuk semua, sudah masuk. Nah, pas di situ saya langsung persilakan, monggo silakan apa yang disampaikan. Nah, ternyata di situ disampaikan, di mana letak setia hati kalian. Nah, habis berkata seperti itu, kalau nggak salah ada kata-kata lain, cuman saya lupa. Hanya 2 kalimat kalau nggak salah itu. Yang pertama itu, di mana letak setia hati kalian. Yang kedua itu masalah keilmuan lah. Intinya keilmuan Esa, tentang Esa, tentang keilmuan Esa. Cuman saya lupa. Nah, sejak itu setelah habis ngomong seperti itu, terus saya ngomong, karena waktu itu mereka langsung tarik nafas. Jadi tarik nafas gini, langsung gini. Itu masih posisi tidur, tarik nafas. Karena di situ sudah menarik nafas, saya langsung memahami. Itu artinya mereka langsung mau keluar. Nah, jadi yang di dekat pintu itu saya suruh mas semuanya minggir. Mas tolong minggir yang di depan pintu. Setelah tarik nafas, akhirnya dilepaskan napasnya itu. Nah, terus siswa itu sadar, ini ada apa mas gitu. Nah, jadi di sini kisah ini panjang sekali ya sebenarnya itu. Karena waktu itu saya kira habis dikumpulkan itu kita mau bercakap-cakap secara terbuka. Jadi mulai dari kesalahannya di mana, harus bagaimana, itu harus di situ.
cuman lantaran keburu pergi. Nah, cuman sebelum itu pergi, sebelumnya memang sudah saya korek semua. Karena waktu saya berbincang-bincang itu memang dekat dengan kuping, tidak jauh, tidak, memang saya dekatin dengan kuping, tapi saya pelan-pelan ngomongnya. Tapi karena bangsa seperti itu tuh mereka tuh mendengarkan, walaupun kita pelan, mereka mendengarkan. Itu banyak sekali yang saya sampaikan di situ, itu ya alhamdulillah mereka respon dengan saya. Cuman sejak kejadian itu, setelah itu sudah pergi, sudah nggak ada masalah lagi sampai sekarang, ya saya berharap ya memang tidak akan pernah terjadi lagi. Toh kalau seandainya itu terjadi, ya mungkin ceritanya sudah lain, berarti warga-warga di situ memang tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti. Nah, jadi intinya di sini saya memberikan sebuah pengalaman buat dulu-dulu dimanapun berada. Makanya dalam pengambilan sabuk itu berhati-hati. Intinya dalam pengambilan sabuk untuk siswa, warganya yang di makam itu harus memakai sabuk asli semua, jangan sampai tidak. Karena ini sangat berpengaruh besar. Hati-hati. Nah, jadi tidak sembarangan. Di kuburan itu, di tempat makam itu adalah tempat suci. Jadi berhati-hati, jangan asal-asalan. Kalau bisa, yang masuk ke dalam situ itu adalah warga yang membukanya itu memakai sabuk asli semua. Tanpa kecuali tidak ada warga lain yang memakai sabuk palsu atau segala macam, itu tidak diperbolehkan untuk memasuk ke area makam. Itu yang paling penting, karena ini berpengaruh. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Banyak sekali hal yang kita tidak tahu di sini. Makanya di sini saya masukkan ke video YouTube supaya dulur-dulur di luar sana itu bisa memahami. Saya baru teringat ya, mungkin selama ini belum pernah saya lakukan. Jadi tapi insya Allah ada hal penting di balik semua ini yang kemungkinan mungkin untuk kedepannya saya akan merubah cara masuk ke dalam makam. Nah, untuk video apa yang saya rubah, nah itu saya bahas di video berikutnya ya, karena ini terlalu panjang. Intinya di sini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan menggurui, namun hanya untuk menambah sebuah pengalaman dan wawasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.